Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa yassiril amri wa lil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamina innaka Hamidum Majid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, nikmat iman, Islam, sehat, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka belajar mata pelajaran CNC ya. CNC itu C-nya itu komputer, N-nya numerical, C-nya kontrol. Komputer, numerical, kontrol, dari berhubungan dengan komputer. Kemudian sholawat serta salam juga selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Keluarga sahabat-sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Karena yang bisa menolong kita di yang akhir, di akhirat nanti adalah pertolongan atau syafaat dari Nabi Muhammad. Kalau yang beragama selain Islam menurut keyakinan masing-masing. Kemudian perkenalkan, ini baru pertama kali ya ketemu dengan Pak Pati ya. Nama Bapak Pak Patiana, asal dari Jogja, umur sekarang sudah 43 tahun. Udah kelihatan dari rambutnya udah putih ya. Ya, Sudah kelihatan keriput. Pak Pati pernah mengalami seperti kalian, masa muda seperti kalian, tapi kalian belum pernah mengalami masa tua seperti Pak Pati. Artinya Pak Pati udah pengalaman seperti kalian. Dan kalian juga nanti akan mengalami seperti Pak Pati. Ada istilah setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Sekarang masanya Pak Pati sedang mengajar, belajar bersama nih dengan kalian. Kalau masanya kalian sedang labil-labilnya, bisa tentang belajar, bisa tentang kenakalan remaja. Nah kalau remaja bisa macam-macam kan, nonton bokep gitu kan. Ya. Rokok itu termasuk kenakalan nggak sih? Enggak. Sebenarnya tergantung siapa yang menilai. Kalau misalnya yang menilai itu dari bagian intelijen, polisi, tentara, itu bukan kenakalan, tapi itu untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari oknum-oknum yang ambil rokok, barang-barang merokok dengan penjahat. Namun dia seorang intel nggak akan tahu penjahat-penjahat itu, karena dia penampilannya misalnya rambutnya biasa, pakaiannya biasa, cuma penuh dengan alat rekam. Misalnya dalam alat rekam satu misalnya, pasti seperti itu. Jadi tergantung dari siapa yang menilai. Kalau yang menilai dokter, rokok itu pasti tidak sehat, tidak. Pak Pati tidak bilang tidak nakal ya, tapi tidak. Makanya tergantung siapa yang memberikan penilaian. Kalau menurut guru, rokok itu tidak boleh. Kenapa? Ini yang menilai guru ya. Pak Pati kan guru nih. Merokok itu tidak boleh karena kalian belum punya penghasilan. Kalau sudah punya penghasilan, silakan merokok. Kalau tidak merokok juga nggak apa-apa, itu pilihan. Maka hidup itu adalah memilih. Seperti punya suami, punya istri itu sudah memilih. Rokok juga sama, itu adalah memilih. Makanya nggak boleh namanya di lingkungan sekolah tidak boleh merokok itu karena alasan itu. Karena belum punya penghasilan. Masih minta duitnya orang tua, itu pun pakai bohong. Pak, ada iuran Pak,
bayar 10.000 padahal buat beli Rokok. Jadi yang seperti itu silahkan kalian pikirkan, renungkan, dan dipertimbangkan apakah yang saya lakukan itu benar atau Salah. karena kalian sudah menginjak usia Remaja. dewasa, menjelang dewasa. Usianya berapa sih? 16, 17 itu ya. 18, pokoknya yang besar itu. Terus kenakalan remaja yang lain misalnya pacaran gitu. Pacaran itu juga sama, tergantung siapa yang kalau yang menilai orang tua juga sama, yang menilai guru sama, menilai orang tua sama. Kamu nggak boleh pacaran karena belum punya penghasilan sendiri. Mau makan bakso duitnya dari mana? Kecuali kalau udah punya penghasilan, punya gaji sendiri, ngeraktir doi gitu kan? Itu bebas. Makanya alasan kenapa tidak boleh pacaran di masih usia seperti ini karena ya tadi belum punya penghasilan. Penghasilan itu yang dikatakan penghasilan tidak harus banyak. Misalnya penghasilannya sebulan itu misalnya cuma 1 juta, nggak masalah. Ada yang punya penghasilan 10 juta atau 5 juta, lebih baik lagi. Tapi yang 1 juta juga namanya penghasilan. Tapi dengan penghasilan itu kan dia bisa bertanggung jawab. Ini ya bisa bertanggung jawab itu. Nanti kalau penghasilan kecil kan artinya proses. Bisa nanti cari kerjaan yang gajinya lebih gede lagi. Itu alasan kenapa usia kalian itu banyak yang dilarang. Masih ada beberapa yang dilarang. Jadi paham nggak kenapa dilarang itu? Paham nggak dengan cerita Pak Parti? Paham ya? Paham. Bagus kalau paham. Kalau nggak paham itu berarti otaknya otak pegel gitu ya. Sumpah gitu kan. Kalian ini hanya gampang untuk dipahami. Kemudian selanjutnya Pak Parti merantau di sini itu di Serang itu 2008. Itu pun Pak Parti merantau itu faktor nggak sengaja. Jadi Pak Parti itu dulu di sekolah di STM di Jogja, jurusannya pertambangan, kerjaannya nyari tambang emas, tambang timah, tambang nikel, batu bara kayak gitu. Mempelajari tentang seperti itu. Jadi kerjaannya di sekolah itu gambar peta. Peta ini nanti di gambar, terus letak dari tambak, misalnya ada di situ ada muncul batu bara, lapisan batu bara, diukur kemiringannya berapa, kemudian nanti ditentukan dia nanti yang ada di bawah tanah itu volumenya berapa. Dilihat dari lapisan yang kelihatan dari permukaan. Biasanya di pinggir sungai itu, karena sungai itu kan cenderungnya dia cekung, sehingga pinggir-pinggirnya itu ada kelihatan lapisan tanahnya. Biasanya seperti itu. Kalau saya dulu kalau di jurusan pertambangan itu seperti itu. Kalau yang berhubungan dengan tambang misalnya batu bara. Kalau yang berhubungan dengan tambang timah biasanya dibor, kemudian diambil materialnya itu ya ada pasir. Pasirnya itu diteliti kandungan timahnya berapa persen. Setelah misalnya kandungan timahnya memenuhi syarat, misalnya dari pasir 100% itu kandungan timahnya misalnya 40%, wah ini layak untuk ditambang. Nanti dibor di beberapa tempat, diambil sampel, terus ditentukan ini luas yang bisa ditambang misalnya 10.000 hektar misalnya. Maka nanti disiapkan perencanaannya. Nanti setelah perencanaannya matang, dilakukan eksekusi pengambilan
terima. Dulu waktu SMK itu udah belajarnya seperti itu. Cuma waktu itu Pak Wati PKL-nya di Pulau Bangka. Ternyata Pulau Bangka itu di hutan. Makanya Pak Wati hidup di hutan. Hidup di hutan itu nggak enak. Karena jiwa Pak Wati itu bukan jiwa hutanisme. Karena contoh misalnya BAB nggak ada WC. BAB itu di kebun. Terus airnya bawa seember itu, terus bawa ke kebun. Mata airnya pun biasanya di bawah pohon, gede. Cari tempat, di situ kan banyak orang nyari tempat masing-masing. Kalau pagi-pagi itu. Terus mandi juga tempatnya di situ. Ada mata air kecil gitu kan, ukurannya bisa segini itu, 1 meter itu kan, ngalir air. Nanti dibuat kubangan biar agak dalam, biar gayungnya bisa masuk. Terus itu masalah mandinya bareng-bareng. Tempatnya cuma 1, ya. Cuma yang antara ibu-ibu dengan bapak-bapak, ya gantian. Kenapa ada ibu-ibu? Karena ada namanya juru masak. Ibu-ibu itu jumlahnya biasanya 2 orang 3 orang. Ya, khusus masak. Tapi terus tidurnya tidak di tenda. Tidurnya itu di atas kayu yang disusun gitu. Panggung tingginya segini. Di atas itu jejer tuh dengan karyawan-karyawan yang tukang gali gitu kan. Kalau anak SMK memang nanti ujung-ujungnya di itu lapangan seperti itu. Kalau diintip sama binatang biasa, misalnya mandi diintip sama monyet biasa. Karena di sini hutan itu pasti ada harimau ada, terus ular ada, pokoknya berbagai jenis binatang ada. Yang ditakuti bukan binatang-binatang yang gede itu. Yang ditakuti adalah nyamuk. Nyamuk itu yang disebut dengan nyamuk malaria, Aedes. Kalau demam berdarah kan Aedes aegypti. Kalau malaria itu Anopheles kalau nggak salah. Itu sekali menggigit, dia matinya agak lama. Orang yang digigit itu matinya agak lama. Misalnya seminggu pertama demam, seminggu kedua mungkin 3 atau 2 hari berikutnya sembuh. Habis itu demam lagi. Terus nanti lemas sampai misalnya sebulan. Jadi nggak langsung mati. Itu harus nggak kelihatan gejalanya, itu nggak begitu kelihatan karena cuma demam kan. Demam, lemas gitu lah. Mungkin agak parahnya nanti muntah. Nah itu yang berbahaya adalah nyamuk Anopheles itu. Karena kalau nggak mungkin kan pas kita tidur jaga ada nyamuk yang hinggap, kita tepuk nggak kerasa. Pas tidur kan nggak terasa digigit nyamuk itu. Pakai autan di situ misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, autannya lama-lama habis. Terus autan itu nggak semuanya juga terolesi. Atau misalnya terolesi semua, tapi kan daya tahannya misalnya cuma 4 jam. Nah, setelah 4 jam ke sana kan bisa digigit oleh. Makanya Pak Pati waktu itu berpikir, waduh, ini bisa kena penyakit malaria ini. Makanya wah, sedangkan masa depan masih jauh, pengen yang namanya nanti menikah gitu kan, punya anak, punya istri dulu baru punya anak kan, terus pengen punya rumah, terus pengen punya mobil gitu kan. Jadi keinginannya masih banyak. Sehingga waktu itu Pak Pati berpikir, Pak Pati nggak cocok nih kerja di bidang pertambangan. Akhirnya waktu itu Pak Pati lulus dari SMK itu tidak langsung kuliah, karena dari SMK itu materinya ketinggalan dengan SMA, sehingga belajar dulu di tempat khusus untuk masuk perguruan tinggi negeri di Jogja.
kerjasama, belajar selama kan nunggu untuk seleksi masuk perguruan tinggi itu kan nunggu setahun lagi, ya? Iya, Pak. Itu kan setahun sekali ujiannya itu kan, sehingga nunggu setahun itu Pak Pati ikut bimbingan belajar. Dari bimbingan belajar itu harus ada peningkatan passing grade. Contoh misalnya sekarang tryout pertama nilainya misalnya 300, tryout kedua harus naik, tryout ketiga harus naik, sehingga mencapai passing grade jurusan yang diinginkan. Alhamdulillah lolos ujian masuk perguruan tinggi negeri di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2002. Kemudian Pak juga ngomong sebelum masuk kuliah, pengen masuk kuliah. Pak Mardi itu duluan anak yatim piatu. Jadi dari kecil nggak punya ayah, nggak punya, maksudnya udah meninggal, sehingga Pak Mardi ngomongnya ke paman minta tolong. Kalau di Jogja itu Pak Lek nyebutnya, Pak Lek minta tolong untuk dibiayai masuk kuliah. Alhamdulillah mau. Syaratnya kamu lulus masuk perguruan tinggi negeri. Syaratnya itu kalau pengen dibiayai. Makanya Pak Pati belajar dengan sungguh-sungguh supaya bisa masuk perguruan tinggi negeri. Terus alhamdulillah masuk di jurusan pendidikan teknik mesin. Teknik mesin selama 6 tahun kuliah. Agak lama. Karena Pak Pati itu waktu itu masih mikir kuliah itu pengen cari duit. Jadi pas kuliah Pak Pati ada proyek di kampus, itu namanya pendampingan SMK kecil di Provinsi Riau, Sumatera. Pak Pati berangkat ke sana, dapat duit, waktu itu dapat duit 10 juta. Wow. Alhamdulillah selama 4 bulan bisa beli HP yang ada flashnya itu. Zaman dulu sudah keren, HP Sony Ericsson sudah ada flashnya itu. Terus megapikselnya sudah lumayan tinggi. Terus beli kamera digital. Jadi punya keinginan itu alhamdulillah tercapai. Selama ikut proyek pendampingan SMK. Di sana kerjaannya ngapain? Di sana kerjaannya adalah mengajar dan menyampaikan program pemerintah tentang SMK, pendampingan SMK kecil. Lebih banyak ngajarnya karena itu tentang ngajari komputer misalnya. Terus selesai dari sana, makanya kuliahnya agak lama. Dari sana pulang ke kampus lagi. Kampus ada proyek pembagian LPG 3 kg. Itu tahun 2006-2007. 2 kali Pak Pati ikut. 2006 ikut, 2007 juga ikut. Dapat duit lagi di situ. Pertama dapat duit itu 8 juta. Proyek pertama. Kerjanya apa? Bagi-bagi gas LPG 3 kg itu baru pertama kali. Jadi kalau pengen tahu sejarahnya, gas LPG itu dibagikan pertama kali tahun 2006. Sebelum itu semuanya pakai kompor, maksudnya pakai kayu bakar. 2006 udah pada lahir belum? Belum lahir? Belum. Terus lahirnya tahun berapa? 8. Terus 2006 ikut proyek, dapat duit 8 juta waktu itu. Senang. Pengen punya motor. Waktu itu sudah punya motor Pak Pati itu, tapi dikasih sama paman tadi, Pak Lek tadi. Pak Lek Pak Pati itu baik. Karena menghidupi Pak Pati dari Pak Pati bayi. Bayi umur 2 tahun itu Pak Pati sudah dihidupi oleh paman Pak Pati. Dan belum nikah malah Pak Pati itu. Jadi sampai Pak Pati pas lulus kuliah baru menikah.
Terus dibekali waktu itu motor itu tahun 75, Yamaha 75 yang warnanya merah itu kan, bebek merah warnanya BMW. Terus kalau ditanya ke kuliah, dalam kuliah pakai apa? BMW. Padahal BMW itu bukan mobil BMW yang keren itu kan, tapi bebek merah warnanya. Suaranya keras. Motor terjelek waktu itu. Teman-teman sudah pakai motor bagus-bagus, Pak Bupati nyadari sih, karena itu cuma dikasih kan? Iya, Pak. Ya, cuma dikasih, sehingga disyukuri aja, walaupun motor jelek. Motor 2 tak itu. Terus setelah itu Pak Bupati dapat proyek LPG tadi kan, dapat 8 juta. Pak Bupati pengen tuh ganti motor, dijual motor itu, ditambahi 8 juta tadi, dapat motor Jupiter second Jupiter. tahun 2004. tahun 75 ganti ke tahun 2004 motornya Jupiter second, harganya sekitar ya 9 jutaan. Kalau yang 75 tadi murah memang harganya motornya. Ini bisa ini ya, nggak apa-apa ya cerita ya. Apa? Terus ganti motor Jupiter, keren kan? Udah kayak agak kekinian gitu kan. Terus 2007, itu kan tadi 2006 ikut proyek LPG, 2007 ikut lagi pembagian gelombang kedua LPG. Pak Pardi itu yang pertama itu bagian pendataan, jadi ngetik misalnya data pribadi, nama orang per satu kampung gitu kan. Yang dapat itu si A, si B, alamatnya di mana, kemudian nomor KTP-nya berapa, itu Pak Pardi bagian itu seperti itu. Terus tahun 2007 ikut lagi, tapi di bagian pendistribusian, bagi-bagi tabung kampung-kampung. Dapat lagi uang waktu itu 4 juta. Alhamdulillah. Tahun 2007 itu Pak Pardi waktu itu belikan pelek. Jiwa muda kan, pakai velg yang racing ya, yang itu rujinya ada 6 jari-jari, velg itu jari-jari, mereknya Venom, merek bagus loh, warnanya putih, puasa kelihatan, pokoknya bangga lah. Semuanya karena hasil kerja sendiri, ya kan? Iya, Pak. Bangga. Setelah itu baru lulus tuh 2008 bulan Mei akhirnya daftar, bikin lamaran, ada bursa kerja. Pak Wadi tadi kan kampusnya di Universitas Negeri Yogyakarta ya? Iya. Terus sebelahnya UNY itu UGM. Jadi cuma nempel ini UGM dan UNY. Temboknya nempel. Datang ke UGM untuk ikut namanya bursa kerja. Di sana itu perusahaan-perusahaan itu sudah punya tempat masing-masing. Makanya perusahaan-perusahaan dicontoh di sini ya. Itu kalau nyari pekerja karyawan ke sana. Contoh misalnya Indah sudah punya tempatnya, ini ukuran misalnya 5 kali 5, tempatnya di dalam kampus itu. Terus misalnya Bank BRI sudah punya tempatnya ukuran 5 kali 5. Jadi di sana tinggal masukkan lamaran. Waktu itu masukkan 15 lamaran langsung. Pak, mohon izin memasukkan lamaran ini. Taruh aja. Ibaratnya mancing itu nyebar umpan. Siapa tahu nanti ada yang dapat. Saya dipanggil perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Pak, diumumkan ya ikut tes tertulis hari ini jam ini si A, si B, si C, si D
di ruang ini. Wah itu langsung jam 13 masuk ruang gitu. Terus ikut tes tertulis. Tes tertulis itu biasa pasti tes akademik, ya kan? Ya. Ingat-ingat tuh, kalau tes tertulis itu biasanya pasti pertama tes akademik. Akademik itu apa saja? Cari stone pasti, baca, tulis, hitung, atau hitung-hitungan dasar pasti. Terus yang kedua pasti materinya biasanya pengetahuan umum. Terus yang ketiga misalnya bahasa Inggris. Yang keempat bisa tentang produktif. Produktif itu yang berhubungan dengan jurusan. Misalnya jurusannya teknik mesin, berarti ujiannya tentang teknik. Ada juga yang perusahaan langsung nggak usah materi tentang akademik, langsung ke jurusannya. Waktu itu dipanggil beberapa tiga perusahaan kalau dipanggil untuk ikut dari 15. Alhamdulillah tuh 3 itu. Ada yang namanya Astra Agro. Astra Agro itu bidang kelapa sawit di Kalimantan. Terus ada yang namanya kayak yang di mana itu Kalimantan juga yang berhubungan dengan alat-alat berat. Makanya dipanggil di situ. Terus yang ketiga Indahkiat. Semuanya ikut tes Pak Pati. Tes tertulis Pak Pati lolos semua dari 3 perusahaan ini. Terus dipanggil tes wawancara. Yang pertama dipanggil tes wawancara itu Pak Pati itu yang alat berat yang di Kalimantan. Tes tertulisnya di UGM, dipanggil tes wawancaranya di Jakarta Timur. Baru pertama kali berangkat ke Jakarta Timur naik kereta. Waktu itu yang lolos cuma 2 orang, Pak Wati dengan teman Pak Wati. Pak Wati kenal nih, artinya saingannya ngalahkan 1 orang nih. Walhasil di sana presentasi Pak Wati kalah, yang terima teman Pak Wati. Pulang nangis, ya kan? Sedih kan? Iya. Tinggal 2 orang nggak terima gitu kan? Pulang nangis, sedih, terus dipanggil sama 2 perusahaan berbarengan. Pak Wati milih waktu itu, bingung nih, Astra Agro atau Indahkiat. Akhirnya Pak Wati waktu itu ditelepon sama Indahkiat, Pak, selamat bergabung Pak dengan perusahaan kami Indahkiat. Silakan Bapak nanti 3 hari ke depan persiapkan untuk tiket berangkat ke Serang, Banten. Baru tahu tuh Serang, Banten itu di mana. Padahal Pak Wati pengennya tadi itu kerja di Kalimantan, Papua, Kalimantan yang jauh-jauh. Kenapa kalau yang jauh-jauh? Pak Wati mikir itu di Pulau Jawa itu sudah penuh dengan orang, sehingga cari kerjaan itu susah. Apalagi kalau di Jogja itu kan nggak ada perusahaan paling cuma 1 atau 2. Pabrik susu SGM namanya. Itu gedenya sama sekolah ini tuh gede sekolah ini. Dia cuma bangunan otomotif ini doang. Sehingga berpikirnya memang harus merantau. Kalau di sana mau kerja apa? Pak Wati berprinsip bahwa kemarin-kemarin sudah menyusahkan keluarga, terutama paman Pak Wati kan, sudah dari kecil dirawat, dikasih makan, dibiayai sekolahnya. Masa sekarang udah lulus masih mau repotin? Pak Wati nggak mau seperti itu. Dan diberi ada obrolan dari kakak Pak Wati juga menyakitkan. Ngapain kamu tinggal di Jogja? Lihat tuh tetangga lulusan sarjana saya jualan keliling garam di pasar. Pak Wati temu dibilangnya gitu. Kalau kamu masih di sini kamu juga susah saya kerja. Sehingga menambah motivasi lagi, artinya keluarga yang ngasih motivasi itu.
supaya minggat kabur dari Jogja. Kalau nggak minggat ngapain kamu di sini? Di sana cari kerjaan susah, adanya sales di sana, sales motor gitu. Itu pun susah jadi sales di sana. Boro-boro pabrik nggak ada. Makanya Pak Wali selalu berpikir pergi ke luar Jawa. Tapi nasib berkata lain. Ternyata Indah Kiat penempatannya di Serang. Padahal Indah Kiat itu adanya di Sumatera, di Provinsi Riau. Ada di sana. Perawang namanya. Indah Kiat Perawang. Di Kalimantan juga ada. Artinya memang itu sudah takdir. Terus merantau ke sini. Seneng pertama kali masuk mes di Indah Kiat tuh. Tinggalnya di mes. Tidurnya spring bed, double spring bed bukan? Tinggal bawah ada atas duluan. Ini segini ya. Di rumah nggak ada. Adanya di rumah itu tikar. Terus tidurnya di lantai gitu kan. Namanya orang kampung gitu kan. Apalagi orang Jogja tapi kampung, bukan di kotanya. Di Sleman. Terus mandi, ada air hangat, ada air biasa. Tinggal milih. Di rumah nggak ada. Cerita, telepon. Wale, waduh di sini alhamdulillah gitu kan. Enak, tinggal di mes. Wah, ada AC-nya. Di rumah nggak ada. Mandi, ada air hangat, ada air biasa. Tidur di spring bed. Dapur ada di dalam kamar. Lihat bawah itu, Wale, kolam renang ada, lapangan basket ada, lapangan untuk main futsal ada. Bangga pokoknya waktu itu cerita. Memang senang karena berubah dari kehidupan desa ke kehidupan agak lumayan, ya. Tinggal di mes selama setahun. Dalam proses setahun itu ternyata teman-teman itu pada nyari kerja. Pak Pati ketularan di situ. Jadi ternyata orang bukan hanya pengangguran yang cari kerja, orang yang sudah kerja di Indah Kiat itu ternyata juga nyari kerja. Ada lowongan. Kumpul kan di mes tuh, kamar si A misalnya. Ini lowongan di sini, pendaftarannya mulai tanggal segini, penutupannya tanggal segini. Ayo belajar bareng tuh. Kamu baca soalnya, saya yang jawab gitu kan. Di situ kan berbagai macam kampus ada, dari UN Universitas Negeri Jogja ada, dari Universitas Muhammadiyah Jogja ada, dari Institut Teknologi Surabaya ada, dari UGM ada, dari Sriwijaya Sumatera juga ada, macam-macam jadi satu, saling pada cari kerja. Pak Padi ikut-ikutan. Karena prinsipnya adalah pengen cari gaji yang lebih tinggi. Prinsipnya di situ. Jadi pengangguran ini atau calon-calon siswa yang mau lulus ini harus waspada. Saingan orang yang lulus sekolah atau lulus kuliah dan pengangguran yang lain yang sudah alumni itu, mereka bukan hanya bersaing dengan sesama mereka, tapi juga dengan orang-orang yang sudah bekerja. Yang diingat itu. Makanya kalian belajarnya harus sungguh-sungguh. Karena orang yang bekerja saja masih belajar. Mereka latihan soal kan. Nanti kalau ada soal tertulis seperti ini jawabannya apa. Terus nanti kalau ada wawancara, misalnya ditanya kamu pengen gaji berapa, jawabannya seperti apa. Itu ditanya semua. Terus nanti tanyanya pakai bahasa Inggris. Kira-kira ini bahasa Inggris ini pertanyaannya apa saja. Dibuat kisi-kisi. Kira-kira yang nanti ditanya itu apa saja. Jawabannya seperti apa. Pak Padi ngalami itu beberapa kali tes di perusahaan di Jakarta. Berangkat nih dari sini ke Jakarta. Banyak. Tes tertulis, lolos. Berangkatnya itu jam 10 malam dari sini. Nginep di masjid. Nginep di masjid, cuma di masjid di Jakarta itu rata-rata dikunci. Sehingga nunggu dulu. Terus jam 3
3 pagi itu udah mulai ada pergerakan lah, tahrim, orang mau subuh gitu kan ya, itu baru bisa masuk masjid. Itu tidur, persiapan. Pokoknya kalau kuncinya kalau mau ujian itu harus tidur cukup, nggak usah belajar. Belajar itu jauh hari sebelumnya. Pas hari raya harus tidur cukup. Di situ tes tertulis, lolos. Tes wawancara, selang nanti berangkat lagi, selang berapa seminggu misalnya, berangkat lagi ke situ, ingat lagi di masjid, tes wawancara pakai bahasa Inggris. Nggak telat bahkan tuh. Yang lolos waktu itu ada sekitar 3 orang yang Surabaya. Kami pakai bahasa Inggris. Waduh, mohon maaf ya Pak, untuk waktu sekarang kami belum membutuhkan Bapak untuk belajar di tempat kami. Sedih, karena dari hasil wawancara tes bahasa Inggris itu, makanya penting tuh bahasa itu. Kenapa kok harus pakai bahasa Inggris? Ternyata rekan kerja kalau di pabrik itu bukan hanya orang Indonesia. Ada orang Cina yang nggak bisa bahasa Indonesia, ada orang India nggak bisa bahasa Indonesia, ada orang Jepang yang nggak bisa bahasa Indonesia, ya kan? Ada orang Amerika yang nggak bisa bahasa Indonesia. Makanya pentingnya bahasa Inggris di situ. Pimpinan-pimpinan di pabrik itu kan kebanyakan orang luar, karena mereka yang punya pabriknya. Terus nggak berhasil, ikut tes PNS. PNS waktu itu ikut di Kabupaten Serang, guru SMK daftar. Hari ini misalnya daftar hari Sabtu, waktu itu masih tesnya itu hari Sabtu. Tapi minta izin untuk tes itu tidak diizinkan oleh pimpinan di India. Jadi kalau Pak izin Pak besok nggak berangkat mau ada tes, itu sama saja bunuh diri, karena pasti nggak diizinkan. Pak Pati dulu dimarahi, kamu nggak tahu diri, kenapa baru diterima sebagai karyawan tetap, kamu sudah ikut di tes di tempat lain. Makanya kalau seperti itu akhirnya strateginya diam, nggak usah minta izin. Karena kalau minta izin pasti perusahaan itu tidak mengizinkan. Dia sudah merekrut, sudah melatih karyawannya, mengeluarkan duit kan dia untuk merekrut itu, pergi ke Jogja rekrut, ya kan? Ya. Terus di sini dilatih, mengeluarkan duit lagi, ya kan? Tahu-tahu sudah keterima karyawan tetap 6 bulan kan, 6 bulan training, setelah 6 bulan baru diangkat karyawan. Kok mau tes di tempat lain? Secara logika itu salah. Apalagi waktu itu belum tahu masuk polos. Izin Pak, mau ikut tes di tempat PNS Pak, atau mau ikut tes di Jakarta Pak. Langsung marah. Apalagi baru ternyata memang secara logika memang akan marah seperti itu. Salah. Tapi waktu nekat Pak, saya nekat Pak. Karena udah terlanjur ngomong, keceplosan kan. Mau diapakan, mau disanksi, mau dipecat, saya tidak diserah Pak. Karena ini di masa depan saya. Alhamdulillah keterima. Terima PNS waktu itu masih di Kabupaten Serang. Ditempatkan di SMK Negeri 1 dan di tahun 2008 akhir. Jadi masuk di bulan masuk Pak Ranti itu di September 2008, keluar di 2009 maaf. Jadi Pak Wati terimanya di 2009 bulan Oktober. Jadi setahun pas di India. Setelah keterima, positif keterima, laminating dong pengumuman di koran waktu itu. Laminating sampai sekarang persimpangan rapi. Nama Mardiana lulus. Guru mesin ada 2 orang yang terima, 1 kabupaten. Pak Pati dengan guru di SMK Ampel. Jadi kalau menerima PNS itu sedikit-sedikit waktu zaman dulu ya. 1 kabupaten guru mesin butuh cuma 2 orang.
Terus terima PNS ditempatkan di sini. Belum nikah kan? Wes gagal sekarang. PNS. PNS. Walaupun gajinya kecil. PNS itu gajinya awal-awal kecil. Cuma 80% dari gaji itu waktu itu nerima cuma 1.344.000. Sedangkan di Indah Kiat Pak Wati itu kalau S1 sudah nerima 2.100.000. Gedean Indah Kiat. Selama calon pegawai negeri itu selama 2 tahun itu nimanya cuma 1.344.000. Selama 2 tahun masih CPNS, calon pegawai negeri sipil. Setelah dilantik tuh baru naik tuh angka 3 juta. Naik. Karena kalau PNS itu akan naik namanya KBP, kenaikan gaji berkala setiap 2 tahun sekali. 2 tahun sekali ya. Alhamdulillah keterima, tinggal di sini mikir, wah, mantap, ngontrak di Kayu Arem. Ada yang rumahnya Kayu Arem sini? Nggak ada. Nggak ada yang rumahnya Kayu Arem. Nggak ada, Pak. Kami tahu ya Kayu Arem ya. Tahu, Pak. Kontrak di situ selama setahun. Selama setahun kontrak di situ. 2010 berarti ya. Iya. Nah, mulai mikir, ini ngontrak, ini punya rumah sendiri. Wih. Punya rumah sendiri, tapi kok belum ada yang ngisi. Maksudnya yang belum ada yang ngisi itu istri. Belum punya kan? Tinggal kalau PNS itu agak gagah, pilih. Yang deketi juga ada. Jadi nggak usah nyari, deketin. Kalau sudah punya penghasilan. Cuma Pak Wati menang nilai, ya. Ada yang deketin si A, cewek A, cewek B, cewek B. Asik. Berani. Dikoleksi dulu. Dikoleksi terus nanti setelah dikoleksi diseleksi. Kira-kira ini kelebihan kekurangannya cewek A ini apa, cewek B kelebihan kekurangannya apa, seleksi. Setelah diseleksi resepsi. Makanya waktu itu Pak Wati akhirnya menjatuhkan pilihan pada guru SMK Negeri 1 Cianjur. Istri Pak Wati adalah guru sini. Guru SMK Negeri 1, guru matematika. Tapi sudah berpindah tugas ke SMA Kota Serang di SMA 8 Kota Serang. Semapan. Di Persada Banten. Rumah Pak Wati di Persada Banten, jadi biar dekat aja. Dari kalau mertua Pak Wati aslinya orang Nyompok. Nyompok itu Popo ya? Ya, Popo sama Nyompok. Jadi Pak Wati kadang main kesana. Sebelum nikah pun dikenalkan dulu dengan keluarga yang di bapaknya orang situ, ibunya orang kota. Dari situ Pak Wati baru, alhamdulillah punya saudara. Karena Pak Wati nggak punya saudara yang merantau di daerah Jakarta, di sini. Saya berpikir harus dia punya saudara di sini gimana ya? Akhirnya ya memang harus seperti itu. Tapi proses memang dulu ideal, dulu pengennya itu idealis. Punya istri juga sama-sama dari daerah Jogja. Tapi nggak kesampaian, nggak ada yang mau diajak merantau. Masih berat nungguin orang tuanya. Misalnya terakhir harus nungguin orang tuanya, nggak mau diajak. Ya nggak apa. Akhirnya putus dengan yang di sana, cari yang di Asik. Karena kalau orang adalah orang tua itu pilihan berat. Sekarang yang sudah merawat dari kecil, sekarang udah sakit-sakitan, nggak ada yang merawat, kasihan. Terus punya istri, pindah rumah dari Kayu Arem ke Taman Jumuas, Permai.
Oh, sudah pindah. Karena di West Permain ngontrak lagi situ. Di sini udah ngontrak, sana juga pengantin baru ngontrak di sana. Selama setahun juga. Selama nggak ada setahun sih 8 bulan. Kontrak, terus habis itu memutuskan untuk membeli rumah, kredit rumah di Pasada. Gaji masih kecil. Kalau CPNS itu masih kecil. Jadi awal nikah itu masih ekonominya masih kurang, walaupun PNS. Setelah itu ya lambat laun ada kepastian naik kan, ada namanya gaji berkawalan. 2 tahun sekali naik, 2 tahun sekali naik, 2 tahun sekali seperti itu. Terus akhirnya menikah pun Pak Padi itu tidak ada bantuan dari keluarga. Oh namanya anak yatim dia, aduh, iya nggak? Iya. Nggak ada. Pak Padi mau minta pale, paman, nggak tega. Masa sudah kerja, dulu dibiayai, sekarang sudah punya gaji sendiri masih Pak Padi logikanya sama. Pak Padi akhirnya usaha sendiri untuk menikah itu. Pak Padi ngomong ke calon, saya punyanya duitnya segini, kamu mau menikah sama saya atau enggak? Enggak usah dirame-ramekan. Pak Padi beri pilihan, enggak usah rame, syukur-syukur bisa DP rumah, atau mau di ini untuk acara pernikahan semua. Enggak banyak waktu itu, karena sesuai dengan kemauan. Namanya hiburan pasti nggak ada. Hiburan pasti nggak ada. Kalau namanya duitnya pas-pasan. Mas kawin, saya punyanya mas kawinnya cuma segini. Mau nggak? Kalau nggak usah. Maksudnya nggak usah dilanjut. Real, jadi nggak usah gengsi sama cewek itu seperti itu. Kalau menerima kita apa adanya, lanjut. Kalau enggak, ya alhamdulillah mau. Tapi proses untuk menikah itu memang agak lama. Cewek itu kalau ditembak jawabnya lama. Pak Pati beritahu nih, cowok-cowok buaya derat nih. Jadi Pak Pati nembak itu, aku senang sama kamu. Terus aku tunggu jawabanmu ya. Dik, kalau zaman dulu kan, kalau masih kayak gitu kan manggilnya adik. Adik ketemu gede. Adik Ya kan? Pak. Aku tunggu jawabanmu. Asik. Butuh waktu berapa lama? Kayak gitu kalau sama cewek itu. Nggak bisa. Wah, aku suka sama kamu. Aku juga. Aku juga. Nunggu waktu itu waktunya seminggu. Seminggu ditunggu. Ternyata Pak Paritake nggak ada jawaban. Belum bisa menjawab. Diperpanjang. Jadi seminggu mundur dari 2 minggu. 2 minggu masih belum ada jawaban. Apa dia agak kesel tuh? Mutuskan aja lama gitu kan? Untuk menjawab diterima atau enggak itu lama. 2 minggu belum ada jawaban. 3 minggu. 3 minggu masih sama. Masih belum ada jawaban. Bikin kesel, penasaran gitu kan ya? Iya, Pak. Sebulan baru ada jawabannya singkat, jelas, padat. Diterima atau enggak? Iya. Nah, gitu doang. Padahal tunggunya lama. Jawabannya cuma Z-nya itu cuma tulisannya Z doang, nggak ada A-nya. Ya kan? Itu kan bisa Z, bisa yes, ya. Cuma Z doang. Y doang. Kan udah ada WA, udah ada waktu itu ya? Iya. 2011 tuh. Terus setelah itu langsung tidak lanjuti kan? Iya, Pak. Udah ada jawaban, udah nikah.
ini ya bulan depan ya, maksudnya Mbak. Wes. Jangan, belum siap. Tunggu 4 bulan lagi. Ngumpulin duit dulu, persiapan dulu. Ya udah, ngalah lah, nggak apa-apa. Tapi langsung diikat tuh. Ngomong ke Pak Le kan, Maman minta bantuan untuk ngomong ke keluarga datang ke sini, langsung diikat supaya tidak diambil cowok lain gitu kan. Datang ke sini keluarga gitu kan. Maman dan istri datang ke sini, lalu datang. Maksud kedatangan kami untuk melamar, langsung dilamar. Dilamar pun nggak ada ikatan, misalnya cincin itu nggak ada, cuma obrolan aja. Artinya ada rasa saling percaya bahwa setelah dilamar ini sudah tidak ada cowok lain yang datang ke rumah ini, selain yang namanya Pardiana. Itu namanya baru cowok sejati. Iya Pak. Cara mengikat wanita itu seperti itu. Kalau sudah di booking, artinya booking itu artinya sudah di kunci. Datangin orang tuanya diomongin ini akan saya nikahin misalnya setahun lagi Pak, setelah saya lulus dari SMK Pak. Itu udah. Orang tuanya juga pasti tidak mengizinkan ada cowok lain datang ke rumah. Terus 4 bulan yang akan datang nikah. Alhamdulillah punya anak, menikah di bulan Maret langsung alhamdulillah hamil. Terus kenceng memang jadi kalau menikah itu ibaratnya 24 jam non-stop nggak apa-apa. Jangan seperti anak-anak labil seperti kalian gitu kan. Belum menikah pengen coba-coba aja. Nanti minyak caklang, jangan coba-coba. Kalau sudah menikah 24 jam non-stop. Wih, apa itu Pak? Punya anak pertama menikah di bulan Maret, punya anak di bulan November. Alhamdulillah di situ juga ada rasa percaya tidak percaya menjadi seorang ayah. Oh ternyata saya sekarang sudah menjadi seorang ayah. Di situ proses kembali membesarkan penuh dengan kasih sayang. Perbedaan. Jadi antara suami dan istri itu menikah itu bukan untuk menyamakan, tapi untuk saling menghargai perbedaan masing-masing. Oh iya. Karena contoh misalnya istri pengen periksa kandungan di dokter yang mahal, suami jangan, nggak punya psikis, gitu kan? Mendingan di yang ditanggung oleh BPJS gratis. Nanti susu untuk ibu hamil dengan yang bagus, yang mahal. Gajinya misalnya cuma 1.300, susunya harganya 400.000, habis. Nyicil rumah 500.000, udah 900.000 kan? Sisa 500.000 buat bensin, buat bayar listrik, kurang, ya kan? Makanya di situ banyak kita harus banyak sabar. Jadi jangan berpikir bahwa menikah itu hanya enak, yang kenceng tadi. Udah Bik, udah. Di balik yang kenceng tadi itu ternyata di balik yang kenceng tadi itu ternyata tanggung jawabnya berat. Iya Pak. Iya Pak. Dengar.
Dibahas. Itu gambarnya seperti uang 1.344.000, beli susu yang bagus 400.000 sebulan tuh, beli untuk nyicil rumah 500.000, ya kan? Udah 900. Untuk bayar listrik token itu kan, token itu minimal 500.000 itu. Udah habis, belum bensin, belum kalau pengen beli beras, pengen beli lauk. Jadinya disitulah tantangan laki-laki, untuk bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Pertama penghasilan yang kecil nggak apa-apa, nanti naik. Yang penting bertanggung jawab. Jangan jadi laki-laki yang cari yang kerja malah istri. Istri itu kodratnya ya selayaknya sih di rumah ngurus anak, ngurus anak. Itu ya perkenalannya. Iya, Pak. Sampai di Serang Banten seperti itu. Jadi faktor nggak sengaja. Iya, sengaja. Panjang dan tidak jelas. Jelas nggak tadi? Jelas banget. Gitu. Tujuan? Gambaran perjalanan Pak Pati bisa merantau sampai ke Serang. Berarti sudah lama Pak Pati ngajar di SMK di Satu Cikandi dari tahun 2010 sampai sekarang 2020. Sudah 15 tahun. Sampai sini jelas? Jelas.